Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Balakoso Nugroho dari NIM G002424 dengan SKD B9 dengan asal pengampu sekian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inhal anatomi blok 1.3. Soalnya yaitu seorang pasien datang ke dokter dengan keluhan nyeri perut yang berulang dan berpindah-pindah. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, diketahui bahwa nyeri pertama kali dirasakan di daerah epigastrium, lalu menjalar ke daerah umbilikus dan berakhir terasa di daerah suprapubik. Dokter menduga bahwa pasien mengalami masalah pada saluran pencernaan yang melibatkan organ-organ dari Faranggut, Mikdut, dan Hikdut. Soal pertama yaitu sebutkan pembagian organ-organ yang termasuk dalam Faranggut, Mikdut, dan Hikdut. Yang kedua itu jelaskan pembagian suplai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut. Yang ketiga sebutkan persarafan utama dari Faranggut, Mikdut, dan Hikdut, serta jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjalar sesuai distribusi saraf ini. Organ Faranggut itu ada dari atas, dari liver sampai ke GERD ini. Nah, terus ada Mikdut itu duodenum 2/3 transversi kolon. Terus Hikdut itu distal 1/3 transversi kolon sampai superior 2/3 rektum. Lanjut untuk pharyngeal gut itu dari oral sampai pharynx. Untuk Faranggut itu esofagus sampai pankreas. Untuk Hikdut itu kolon, rektum, anal, kanal, dan sigmoid. Mikdut itu ada duodenum, jejunum, ileum, ascending kolon, kiri 2/3 transversi kolon. Lanjut ada Galea Catrang atau Faranggut itu di T12 L1 sampai L4. Lanjut anterior supply atau do Faranggut. Nah, tadi dari liver sampai ke duodenum. Lanjut berikut penjelasan tentang organ persarafan utama dari Faranggut, Mikdut, dan Hikdut, serta bagaimana nyeri visceral pada organ tersebut menjalar melalui distribusi sarafnya. Pertama, Faranggut. Organ-organ yang termasuk Faranggut itu esophagus bagian bawah, lambung hati, pankreas, duodenum bagian atas, sampai papila duodenum mayor, selada limpa. Persarafannya yaitu saraf simpatis. Serabut simpatis berasal dari greater splenic nerve T5 sampai T9 dengan ganglion utama adalah ganglion serial. Saraf parasimpatik itu diinervasi oleh saraf vagus atau nervus cranial 10. Distribusi nyeri visceral dari Faranggut umumnya dirasakan di epigastrium, di sekitar area ulu hati. Hal ini karena serabut sensoris visceral dari Faranggut masuk ke medula spinalis pada segmen T5 sampai T9 yang berkontribusi pada distribusi nyeri ke dermatum tersebut. Contohnya nyeri gastritis atau ulcus pepticum sering dirasakan oleh epigastrium. Mikdut. Organ-organ yang termasuk Mikdut: duodenum bagian distal, setelah papila duodenum mayor, terus jejunum, ileum, cecum, appendix, kolon ascendens, dan 2/3 proximal kolon transversum. Persarafannya yaitu persaraf simpatis. Serabut simpatis berasal dari laser splenic nerve T10 sampai T11 dengan ganglion utama adalah superior mesenteric ganglion. Saraf parasimpatis diinervasi oleh saraf vagus. Distribusi nyeri visceral. Nyeri visceral dari Mikdut ini dirasakan di periumbilikus sekitar pusar,
sesuai dengan distribusi dermatom T10 sampai T11. Contohnya nyeri pada appendicitis tahap awal sering dirasakan di area periumbilikus sebelum berpindah ke kuadran kanan bawah akibat iritasi periotinum periteral. Lanjut di higdud. Organ-organ yang termasuk higdud 1/3 distal kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, rektum bagian atas. Persarafannya, persarafan simatis, serabut simatis berasal dari lumbar splenic nervus L1 sampai L2 dengan ganglion utama adalah inferior mesenchymal ganglion. Saraf parasimpatis dinervasi oleh saraf pelvis atau nervis panisi pelvis yang berasal dari S2 sampai S4. Distribusi nyeri visceral. Nyeri visceral dari hidut dirasakan di hipohistrium bagian di bawah perut sesuai dengan distribusi dermatom yaitu L1 sampai L2 atau di area panggul S2 sampai S4. Contoh nyeri dari kolon sigmoid yang mengalami spase atau obstruksi dapat dirasakan hipogastrium. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana nyeri visceral menjalar? Yang pertama, reseptor nyeri visceral. Organ-organ di foragut, migdud, dan higdud memiliki reseptor nyeri visceral yang merespon distensi, iklimia atau inflamasi. Serabut aferen visceral ini berjalan bersama serabut simpatis menuju midflex spinalis pada segmen yang sesuai. Yang kedua, rujukan nyeri. Nyeri visceral dirasakan di area kulit yang diinervasi oleh dermatom yang sama dengan segmen medula spinalis tempat serabut visceral masuk. Contohnya nyeri pada faringut muncul karena input visceral dari organ-organ faringut masuk ke segmen T5 sampai T9. Appendicitis tahap awal penjalaran periumbilikus karena input visceral dan appendix masuk melalui T10. Yang ketiga, ada peralihan ke nyeri somatik. Jika inflamasi melibatkan peritoneum parietal atau yang memiliki persarafan somatik, nyeri akan lebih terlokalisasi dan tajam seperti pada kasus appendicitis yang akhirnya menyebabkan nyeri di kuadran bawah kanan bawah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.